Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai ilmu pembelajaran. Saya Dwi Puspitawati. Saya Salsabila Farah. Untuk bab pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dan ilmu pembelajaran. Definisi pembelajaran yaitu upaya membelajarkan siswa, kemudian belajar yaitu pengaitan pengetahuan baru yang pada struktur kognitif yang telah dipelajari, dan ilmu pembelajaran sasaran utamanya adalah mempreskripsikan strategi pembelajaran pada siswa. Dalam ilmu pembelajaran terbagi menjadi ilmuwan pembelajaran, teknolog pembelajaran, serta teknisi pembelajaran. Variabel pembelajaran terdiri dari kondisi, yaitu yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Metode yaitu cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Kemudian hasil yang merupakan efek yang dijadikan sebagai indikator tentang nilai dan penggunaan metode pembelajaran. Teori pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu preskriptif dan deskriptif. Yang kedua yaitu kondisi pembelajaran. Dalam kondisi pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, yaitu tujuan umum yang mengacu pada keseluruhan isi bidang studi, dan tujuan khusus yang mengacu pada konstruk tertentu. Karakteristik bidang studi, yaitu aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna sekali dalam strategi pembelajaran. Struktur bidang studi terdiri dari dua, yaitu struktur bidang studi dan tipe isi bidang. Yang selanjutnya yaitu kendala, yang merupakan keterbatasan sumber-sumber seperti waktu, media, personalia, dan uang. Selanjutnya yaitu karakteristik si belajar, yaitu aspek atau kualitas seseorang si belajar seperti bakat, motivasi, dan hasil belajar. Kemudian pada bab 3 yaitu metode pembelajaran terdiri dari dua, yaitu metode pembelajaran makro dan mikro. Dalam strategi pengorganisasian pembelajaran, pada makro itu terdiri dari hierarki belajar, analisis tugas, substantif sequence, kurikulum spiral, teori skema, web teaching, teori elaborasi. Dalam pengorganisasian pembelajaran mikro itu terdapat 3, yaitu bagni, taba, dan prona. Kapabilitas belajar terdiri dari keterampilan intelektual, yaitu penggunaan simbol untuk interaksi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu informasi verbal, yaitu informasi yang dapat diingat kembali. Strategi kognitif, cara untuk meningkatkan efisiensi proses berpikir. Sikap, yaitu keadaan mental. Dan terakhir keterampilan motorik, yaitu melakukan gerakan dalam tindakan motorik. Kemudian kondisi belajar terdiri dari dua, yaitu internal yang mengacu pada perolehan yang telah dipelajari si belajar. Yang kedua yaitu eksternal yang mengacu pada berbagai cara yang dirancang untuk memudahkan proses belajar. Peristiwa pembelajaran atau proses belajar dibagi menjadi 9 tahapan, yaitu 1. Menarik perhatian. Dalam proses pembelajaran kita harus membuat proses pembelajaran itu menarik siswa. Kemudian yang kedua, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada si belajar agar si belajar tahu dengan tujuan apa yang hendak dicapai. Yang ketiga, merangsang ingatan pada prasyarat belajar. Siswa harus mampu mengingat pembelajaran yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya. Yang keempat, menyajikan bahan perangsang. 5. Memberikan bimbingan belajar. Yang keenam, mendorong untuk kerja. Yang ketujuh, memberikan balikan informatif. Yang kedelapan, menilai unjuk kerja. Dan yang kesembilan, meningkatkan retensi dan alih belajar. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, melanjutkan tadi apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Dwi Puspita. Melanjutkan yaitu komponen strategi teori elaborasi, yaitu yang pertama ada urutan elaboratif, yaitu urutan dari sederhana ke kompleks atau dari umum ke khusus. Yang kedua ada urutan prasyarat belajar, yaitu strategi struktur yang menunjukkan konsep dan prosedur yang harus dipelajari. Yang ketiga ada presintesis, yaitu untuk menunjukkan kaitan dari konsep dan prosedur. Yang keempat ada rangkuman untuk memberikan pernyataan singkat tentang bidang yang dipelajari. Yang kelima ada pengaktif strategi kognitif. Yang keenam ada kontrol belajar, yaitu kebebasan dalam melakukan pilihan dan pengaturan dalam belajar. Tentang metode pembelajaran, strategi penyampaian dan pengelolaan pembelajaran.
Dalam strategi ini mengacu kepada cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran. Kedua, ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu mencakup tingkat kecermatan, tingkat interaktif, tingkat kemampuan khusus, tingkat motivasi, dan tingkat biaya. Selanjutnya ada pengelolaan pembelajaran, yaitu penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran dan pembuatan catatan kemajuan siswa. Bab 5, tentang hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran terdapat 3. Yang pertama itu ada keefektifan pembelajaran. Nah, keefektifan pembelajaran ini termasuk kecermatan, ketepatan, kesesuaian, kuantitas, kualitas, dan tingkat retensi. Yang kedua, masih dalam bab 5, yaitu efisiensi pembelajaran. Efisiensi pembelajaran ini dibagi 3, yaitu waktu, personalia, dan sumber belajar. Yang ketiga ada daya tarik, yaitu daya tarik bidang studi, kualitas pembelajaran, dan indikator daya tarik. Selanjutnya yaitu bab 6, strategi pengembangan ilmu pembelajaran. Yang pertama adalah prosedur mengajar dan merancang pembelajaran yang efektif. Jadi kita bisa merancang pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Setelah merancang pembelajaran yang efektif, lalu kita bisa mendiagnosis kelemahan pembelajaran itu. Setelah mendiagnosis, lalu kita bisa menilai program pembelajaran itu, dan setelah mendiagnosis, menilai, lalu kita bisa memperbaiki pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Lalu kita bisa mengaplikasikannya dengan mengajar dengan strategi yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.